Baik, eh, dari video saya yang bagian 1 sampai dengan bagian kelima, ini adalah video bagian yang keenam. Mohon maaf tadi saya tambahkan video bagian yang kelima supaya nanti yang lain paham apa itu asintot. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan ini bisa kalian pahami. Nah, untuk pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan ya. Nah, pertama, apabila nilai basis A-nya lebih besar dari 1, nah kemarin sudah saya jelaskan ya mengenai bilangan pokok atau basis. Jadi ada dua tipe. Yang pertama, nilai A-nya lebih besar dari 1. Kemudian yang kedua, nilai A-nya itu lebih besar dari 0, A kurang dari 1. Jadi, nah ini cara mudahnya ya, cara mudah kita untuk menentukan kemonotonannya tanpa harus menggambar grafik. Nah, kita harus melihat nilai basisnya. Kalau nilai A-nya lebih besar dari 1, maka fungsi monotonnya adalah naik. Contohnya, mana basisnya? Basisnya yang mana? Basisnya yang 2 ini ya. 2, ini pangkatnya. Yang kita lihat hanya basisnya. Perhatikan untuk kemonotonan, kita hanya melihat basisnya saja. Kalau kita perhatikan, basisnya ini berapa ini? 2. 2 nilainya berapa? Lebih besar dari 1 kan? Nah, kalau basisnya lebih besar dari 1, otomatis monotonnya naik. Contohnya seperti ini. 2 pangkat X, 2 pangkat X kurang 1, 2 pangkat X tambah 1, 2 pangkat X kurang 1. Yang kita lihat hanya yang di depan ini aja ya, eksponennya. Nah, ini adalah monotonnya naik. Oke, kemudian kalau dia turun gimana Bu? Kalau dia turun berarti nilai A-nya itu harus lebih besar dari 0, A kurang dari 1. Berarti nilainya itu dia antara 0 dengan 1. Antara 0 dengan 1 itu bilangan apa aja? 0,1, 0,2, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Batasnya sampai itu aja. Bukan 0, bukan 1 ya, tapi antara 0 dengan 1. Nah, kalau desimal berarti bilangan pecahan kan biasanya. Nah, berarti kalau dia antara 0 dengan 1 nilai basisnya, maka fungsi monotonnya adalah turun. Contohnya 1/2. Pangkat X 1/2 pangkat X kurang 1. Nah, ini basisnya yang ini ya. Kita lihat basisnya. Kalau yang belakang ini konstanta namanya. Yang basis yang ini yang ada pangkat X-nya. Nah, itu nilainya adalah maksudnya monotonnya adalah monoton turun. Tanpa kita harus menggambar grafik, kita bisa sudah melihat ya kemonotonannya hanya dari melihat basisnya saja. Itu triknya. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan asintot hanya dengan melihat fungsinya saja? Ini ada triknya juga nih, saya akan jelaskan. Yang pertama perhatikan dulu ya. Nah, kita lihat 2 pangkat X, 2 pangkat X kurang 1, 1/2 pangkat X. Kita lihat, pasti kalau kalian gambarkan ini semua, asintotnya dia pasti itu sumbu X. Sumbu X ya, atau Y sama dengan 0, pasti ini asintotnya. Nah, gimana Bu kalau misalkan dia Y sama dengan -1, Y sama dengan 2? Nah, kalau gini ya. Nah, kalau misalkan ada Y sama dengan 1, berarti gini bentuk soalnya. 2 pangkat X tambah 1. Nah, di belakang ini ada konstantanya. Jadi konstantanya ini yang asintotnya. Yang ini. Nah, ini adalah asintotnya. Ini adalah asintotnya. Oke? Ya, jadi asintotnya adalah Y sama dengan 1. Cukup kita melihat konstantanya saja. Ini asintotnya berapa? Y sama dengan -1. Kalau ini ada nggak tadi konstantanya? Nggak ada kan? Nah, ini asintotnya pasti dia adalah sumbu X atau Y sama dengan garis Y sama dengan 0. Ini asintotnya juga sama. Karena nggak ada konstantanya di belakang. Jangan kamu lihat ini. Ini kan pangkat nih. Ini pangkat nih. Ini pangkat juga. Nah, jadi kesimpulannya gini. Kalau untuk kemonotonan, kalian lihat basisnya ya. Lihat basisnya. Kalau nilai A yang lebih besar dari 1 tadi, kemonotonannya naik. Kalau nilai A-nya antara 0 dengan 1 atau 1/2, 3/5, itu dia pasti monoton turun. Nah, asintotnya kalian hanya melihat ada nggak konstanta di sini. Di sini kan nggak ada konstanta nih.
Nah, kalau yang ada konstantannya dia Y sama dengan 1. Ini tandanya sama ya. Ini Y-nya sama dengan 1. Ini juga tandanya sama nih, mengikuti tandanya. Jangan nanti kalian buat Y sama dengan 1. Ini tandanya juga ikut nih. Y sama dengan min 1. Nah, itu cara untuk menentukan kemonotonan dan asimtot tanpa harus menggambar. Oke. Bagaimana Bu? Misalkan fungsinya seperti ini nih. Fx sama dengan 3 2 pangkat X plus 6. Nah, ini asimtotnya berapa nih? Asimtotnya berapa? Atau ya, asimtotnya berapa nih? Asimtot. Berapa nih asimtotnya? Oke, kalau seperti ini, bukan 6 ya. Bukan Y sama dengan 6. Bukan. Tapi ini harus kita kalikan dulu yang 3 ini ke dalam. 3 kali 2 pangkat X. Ini kalikan dengan ini. Kemudian tambah 3 kali 6 berapa? 18. Berarti asimtotnya berapa? Bukan ini ya tadi ya, ini salah. Asimtotnya, nah kita lihat yang ini. Harus dikalikan dulu. Ini kalau ada seperti ini nih contohnya. Berarti asimtotnya adalah Y sama dengan 18. Monotonnya apa nih? Monoton. Naik atau turun? Monoton naik. Kenapa naik, Bu? Nah, kita lihat ini kan. Ini 3 kali 2 pangkat X. Nah, yang kita lihat yang ini. Nah, bilangan pokoknya 2 yang ini. Oke, sudah paham belum? Oke, contoh yang lain lagi ya. Misalkan fungsi fx di sini 2 dalam kurung ya. Setengah pangkat X kurang 2. Oke, ada dalam tanda kurung nih. Berarti kita harus kalikan dulu kan. 2 kali setengah pangkat X kurang 2. Ini kalau monotonnya kelihatan ya. Apa namanya, asimtot. Asimtotnya berapa ini? Asimtotnya itu adalah Y sama dengan min 2. Yang ini kita lihat. Min 4 ya. Ibu yang salah. 2 kali min 2. 2 kali min 2, 4. Min 4 ya. Terus kalau monoton. Monotonnya turun atau naik? Nah, gini caranya. 2 ini kita harus sederhanakan dulu. Saya buat di sini ya. 2 ini pangkat 1. Kemudian 2 ini kan kurang 1 nih. Ya. Oke, seperti ini ya. Ini bentuknya 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat min X. Berarti ini sama kan? Kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya dijumlahkan kan? 1 ditambah min X. Nah, 2 pangkat 1 kurang X. Oke, kelihatan ya di sini basisnya itu adalah 2. Nah, nilainya lebih besar kan? Berarti monoton naik. Bukan turun ya, tapi naik. Nah, kenapa Bu ini Bu nggak bisa diubah ya? Ini nggak bisa diubah nih. 3-nya kan nggak bisa kita samakan dengan ini. Jadi kita ambil yang ini aja langsung 2. Jadi seperti itu. Oke. Ya. Jadi itu cara triknya ya. Untuk menentukan nilai titik asimtot dan kemonotonannya. Kemudian titik potong. Kalau titik potong, pokoknya yang ada 0, berapa itu pasti titik potongnya. Ya. Titik potongnya biasanya 1 atau 2, Bu. Bisa ada yang 2, tergantung dari soalnya. Kalau dia 1, dia gini titik potongnya. Nah, titik potongnya antara sumbu X atau Y ya. Dia bukan di sini titik potongnya. Kalau sini titik koordinat namanya. Titik potongnya bisa di sumbu X Y ini, bisa juga di sumbu X ini. Nah, kalau 2 gimana Bu gambarnya? Kalau 2 titik potongnya seperti ini. Nah, 2 titik potong. Berarti ini kan sumbu X nih, ini sumbu Y. Berarti 2 bisa di sini, bisa di sini juga bagiannya. Ada 2. Ini bisa jadi 0, min 1. Ini bisa jadi 1,0. Berarti ada 2 titik potongnya. 1,0, 0, min 1. Jadi dia terhadap sumbu Y-nya, terhadap sumbu X-nya di sini.
Oke, seperti itu ya. Kalau untuk titik potong ini memang harus kita gambarkan, nggak bisa ditentukan langsung ya. Atau dari tabel, boleh kita lihat antara dari tabel dan antara dari gambar grafik itu sendiri. Oke, baik. Ini ada soal yang akan saya berikan, silahkan dikerjakan. Latihan soalnya ini. Saya minta nanti kalian membuat grafik fungsi eksponensial. Yang pertama itu 3 pangkat X ditambah 1 ya. Ini bukan pangkat ya. Yang pangkatnya yang X-nya aja. Kemudian yang B-nya X sama dengan 1/3 pangkat X. Nggak ada konstantanya di sini ya. Kemudian saya minta tolong nanti kalian buat tabelnya saja. Nggak usah caranya ya. Tabelnya saja saya minta. Ini saya tambahkan di sini tabel. Caranya nanti kalian tulis di buku catatan kalian saja masing-masing. Yang saya minta nanti tabel yang ini maksudnya. Tabel yang ini. Caranya nggak usah ya. Caranya tadi saya minta kalian buat di catatan kalian saja masing-masing. Kemudian gambar grafik. Saya minta nanti gambar grafik. Dan setelah itu, kalau kalian sudah membuat, misalkan yang soal A ini kalian buat tabel, kemudian kalian buat gambar grafiknya, kemudian kalian tentukan titik potong, asimtot, kemonotonannya. Ini yang A. Begitu juga yang B. Yang B-nya kalian buat tabelnya dulu, kemudian gambar grafiknya, baru kalian tentukan titik potong, asimtot, dan kemonotonannya. Untuk gambar, silakan gambarnya mau dipisah satu-satu boleh. Mau digabung sama seperti yang ini silahkan pada grafiknya langsung ya. Langsung 2 berarti tabelnya. Berarti tugasnya nanti ada 2 yang dikerjakan. Tugas yang pertama tadi yang menyederhanakan ya. Nah yang ini ada 2. Yang pertama A dan B. Kemudian yang kedua membuat grafik. Oke, silahkan dikerjakan tugasnya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa kalian pahami. Dan kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan melalui WA saja ya, ditanyakan ya. Karena biasa saya nggak terlalu membaca kalau di komentar di Google Classroom. Jadi di WA saja, nanti saya akan respon dengan cepat ya mudah-mudahan. Dan apa yang saya sampaikan ini tolong dipelajari, dan tolong apa yang saya jelaskan juga tolong videonya diputar, jangan tidak ya. Kalau memang kurang jelas bisa cari video yang lain yang bisa kalian pahami. Tapi mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami. Ini adalah pembelajaran kita yang terakhir. Nanti minggu depan kita akan masuk ke materi yang baru. Jadi tolong dipelajari. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat belajar, dan tetap selalu jaga kesehatan. Terima kasih.